Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan untuk menikmati hari yang baru pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan lewat pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Ibrani 11 ayat 8-9, kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Iman adalah sumber ketaatan. Ibrani 11 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah salah satu hal yang menjadi bagian utama dalam perjalanan iman seorang Kristen kepada Tuhan. Tidak mudah hidup dalam ketaatan. Banyak tantangan dan hambatan ketika kita bertekad untuk menjalaninya. Ketaatan tidak datang begitu saja, tetapi perlu ketekunan dan kedisiplinan. Dengan kekuatan yang didasari oleh iman, kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Abraham menunjukkan iman melalui ketaatannya. Ketika Tuhan memerintahkan dirinya untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan kepadanya, Abraham taat. Ini adalah iman yang aktif, bukan pasif. Dalam beriman, bisa saja kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan segalanya, sementara kita berpangku tangan saja. Tentu ini hal yang keliru. Jika kita mengaku beriman, kita punya bagian untuk kita kerjakan. Abraham memilih untuk taat ketika Allah memerintahkannya meninggalkan segala kemapanannya di Ur Kasdim. Dengan iman, ia pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah. Ia tetap taat ketika hidup sebagai pendatang di negeri orang. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, tanpa pikir panjang ia pun mengiyakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memiliki iman yang kokoh. Imannya itu dibangun dan dibentuk melalui pengalaman hidupnya berjalan bersama Allah. Ia percaya pada kemahakuasaan Allah, sehingga dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ia tetap mentaati perintah Allah. Abraham melihat Allah lebih besar dari dirinya. Dengan ketaatannya itu, Abraham menerima janji Allah mengenai keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Imanlah yang membuat ketaatan dapat diwujudkan. Saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur atas setiap kenyataan hidup yang kita alami. Pengalaman hidup mengajarkan kita bagaimana kita melihat dinamika iman di mana Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan dan dasar ketaatan kita kepadanya. Dengan demikian, kuasa Allah akan tampak nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami memiliki keyakinan, iman kepada Tuhan yang membuat kami sanggup untuk melakukan ketaatan kepadamu. Iman adalah sumber ketaatan kami kepada Tuhan, karena kami mengenal siapa Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan pagi hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.